konnichiwa. Sama des. Oke sama. Biasa sih saco. Biasa sih bener. Biasa sih des. Kalau kalian mengunjungi channelku ini dan kalian scroll video-videoku di bawah, nah itu banyak banget tentang rutinitasku bercocok tanam guys, macem-macem guys. Jadi aku di Jepang tuh udah hampir 5 tahunan. Jadi aku bercocok tanamnya macem-macem ya, dari horenso, dari semangka, edamame, stroberi, terus ini komatsuna, pare gitu. Jadi banyak banget udah pengalamanku bercocok tanam di Jepang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam dan bermantap-mantapan. Semangat selalu guys. Pokoknya jalani hari-hari kalian dengan semangat ya guys ya. Apapun itu pekerjaan kalian, apapun itu rutinitas kalian, nggak apa-apa guys, tetap semangat. Yang penting nggak apa-apa guys, apapun itu profesi kalian, apapun itu kerjaan kalian, yang penting tetap semangat guys, biar bisa menularkan energi positif untuk orang-orang yang di sekitar gitu. Jadinya tetap semangat biar berkah barokah gitu. Terima kasih udah klik videoku ini, semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian tentang rutinitasku di Jepang ya guys ya. Oleh karena itu aku selalu minta support dari kalian dengan cara like, subscribe dan komen, karena tanpa support dari kalian semuanya channelku ini bukanlah apa-apa. Jadi atas kebaikan kalian semuanya aku ucapkan terima kasih lemah teles Gusti Allah yang bales. Dan beginilah hari-hariku guys, pokoknya tiada hari tanpa bercocok tanam. Sekarang aku sedang di kebun mau ngarit horenso guys. Seperti apa rutinitasku ngaritnya? Yuk langsung saja cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini aku sedang ngarit horenso guys. Hari ini aku ngarit sendiri karena yang 3 orang di rumah sedang ngepak horenso guys. Karena ngaritnya cuma dikit aja, sekitar 8-10 keranjangan. Jadi tadi aku minta ngarit sendiri aja. Aku ngarit sendiri aja nggak apa-apa bos gitu. Yang lain biarin di rumah ngepak nyelesain gitu. Nah makanya ini aku lagi ngarit sendiri guys, malah lebih sahdu. Tapi yang penting barangnya bagus ya guys ya. Kalau barangnya jelek ngarit sendiri, wah kelamaan bisa stres sendiri malah gitu. Nah ini horensonya di sini bagus-bagus alhamdulillah, kecuali di seberang sana itu guys. Kalau di seberang sana itu jelek banget. Itu kita panennya belum selesai, kita dahulukan panen di sini karena di sini juga udah gede-gede. Nah, beginilah cara ngaritku di Jepang. Jauh-jauh ke Jepang cuman ngarit, guys. Nggak apa-apa, yang penting rezekinya di sini ya mau gimana lagi, tetap disyukuri, dijalani dengan semangat. Nah, buat teman-teman semuanya, beginilah rutinitasku ya. Pokoknya tiada hari tanpa bercocok tanam. Kalau kalian mengunjungi channelku ini dan kalian scroll video-videoku di bawah, nah itu banyak banget tentang rutinitasku bercocok tanam guys, macem-macem guys. Jadi aku di Jepang tuh udah hampir 5 tahunan. Jadi aku bercocok tanamnya macem-macem ya, dari horenso, dari semangka, edamame, stroberi, terus ini komatsuna, pare gitu. Jadi banyak banget udah pengalamanku bercocok tanam di Jepang. Jadi ya lumayan lah kalau kalian scroll videoku di bawah, itu udah banyak banget kerjaan yang aku alamin di Jepang gitu. Dan di sini aku baru sekitar berapa bulanan ini. Di sini tuh ngerjain kalau musim panas itu edamame guys. Berhubungan ini sudah memasuki musim gugur, musim dingin, edamamenya udah mau selesai dan kita ganti kerjaan yaitu horenso. Set. Ini ngaritnya terlihat gampang tapi juga membutuhkan skill ini guys. Nih nggak boleh sembarangan juga ngaritnya, akarnya nggak boleh habis kepotong.
Kalau akarnya habis kepotong dia bakalan pudar, bakalan hancur seperti ini. Ini kan misalnya seperti ini. Nah, hancur dia guys. Oke, kita pindah ngarit sebelah sini. Kalau di sebelahku ini adalah tanaman porang. Itu udah siap panen, makanya itu pohonnya pada mati, itu udah siap panen itu guys. Nah, seperti ngaritnya kita susun yang rapi, terus kita masukkan ke keranjang. Tadi aku ke kebunnya dianterin sama bos guys. Bosku alhamdulillah baik juga bosku. Masih muda, usianya hanya selisih 2 tahun. Dia 2 tahun di atasku dia. Tapi orangnya baik banget alhamdulillah, nggak pernah marah-marah. Selama aku di sini tuh dia belum pernah marah guys. Luar biasa. Belum pernah marah selama aku di sini tuh. Padahal masih muda gitu. Biasanya kalau muda itu temperamennya malah lebih tinggi gitu kan. Tapi ini justru enggak. Karena aku sendiri juga bisa kerja gitu. Aku sendiri kerjanya juga serius, profesional. Ketika kerja, ketika main gitu. Nggak pernah buat problem juga nggak pernah. Nah, ini aku ngarit sendiri nanti sampai mungkin sekitar jam 4-an guys. Nah, jam 4-an terus aku pulang, mungkin ngepak sedikit bantuin yang di rumah. Nah, habis itu baru pulang. Hari ini mungkin kerjanya dari jam 7 mungkin sampai jam 5 nanti ya guys ya. Karena kalau musim dingin gini, musim gugur gini, justru kita itu nggak begitu sibuk guys. Di sini tuh sibuknya ketika musim panas. Kebalikannya dari tempat perusahaanku dulu. Aku dulu pernah kerja di OTA. Justru kalau di Otasi itu sekitar 2 jaman dari sini ya. Otasi itu justru ketika musim dingin di sana lebih ramai. Tapi musim panasnya agak sepi. Dan kebalikannya di sini musim panas rame, musim dingin agak sepi. Karena di sini itu daerah pegunungan, guys. Jadi kalau daerah pegunungan itu musim dingin itu ekstrim banget. Ekstrim banget. Jadi Horenso gini nanti bakalan ketimbun salju. Makanya nggak bisa dipanen. Terus greenhouse pun kebanyakan greenhouse pun dicopotin semua plastiknya. Karena kalau nggak dicopotin itu nanti ketika kena salju pada jebol guys. Oke, ini udah penuh. Dikit lagi apa ya? Udah aja lah. Udah penuh, kita ganti keranjang lagi. Ya. Gimana buat teman-teman, apakah kalian minat ke Jepang dengan job pertanian? Kalau kalian minat ke Jepang dengan job pertanian, silahkan kalian daftar di LPK sesuai kalau gitu kalian silahkan daftar di LPK sesuai yang terdekat dari daerah domisili kalian ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nanti silahkan komen di bawah atau kalian silahkan DM IG aku takagino_mudo. Nanti bisa aku carikan rekomendasi LPK yang amanah guys. Karena kalau nggak amanah kasihan kalian nanti ketipu, udah bayar banyak, takutnya nggak diberangkatin gitu. Jadi kalian harus hati-hati juga untuk memilih LPK yang amanah. Kalau sekarang sih ya estimasi biaya LPK itu sekitar
sampai berangkat itu ya guys ya, dari 0 sampai berangkat itu estimasi biaya itu kalau ditotalin sekitar 30 hingga 40 jutaan gitu. Itu mungkin di daerah Pulau Jawa ya. Mungkin kalau Pulau Sumatera itu mungkin beda lagi. Di Bali itu juga mungkin beda lagi, aku nggak tahu. Tapi rata-rata untuk di Pulau Jawa itu biayanya sekitar segitu guys. Jadi prosedurnya ketika kalian daftar di LPK itu nggak harus langsung bayar semuanya tuh, enggak guys. Biasanya tuh kalian bayar administrasi dulu, terus bayar pembelajaran itu aja berapa bulan gitu, nggak langsung bayar semuanya tuh gitu, enggak. Biasanya bayar semuanya tuh ketika kalian udah mendapatkan job Jepang, ketika kalian udah mendapatkan perusahaan, terus udah dapet visanya, visa udah eligibility atau COE nya atau visanya udah jadi. Nah itu baru kalian lakukan pelunasan, karena itu udah 100% bakalan berangkat kalian. Seandainya nggak berangkat pun itu mungkin kadang terdapat, seandainya kalian nggak berangkat pun itu kadang itu terkendala sama perusahaannya, mungkin perusahaannya bangkrut atau apa gitu. Nah itu kalian jangan khawatir, itu biasanya dicariin penggantinya juga gitu. Pokoknya kalau kalian daftar di LPK Amanah itu ya insya Allah, yang penting kalian sabar ya. Insya Allah kalian berangkat guys, karena prosesnya itu nggak cepat. Minimal itu ya, minimal paling cepat itu sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Ada yang sampai 2 tahun belum berangkat itu juga ada guys, karena memang belum rezekinya gitu kan, agak susah. Tapi kalau memang udah rezekinya kalian, itu bakalan diperlancarkan sama Allah guys. Tuh, percaya aja, kalau rezeki kalian di Jepang pasti kalian berangkat gitu aja. Tapi ya kalau rezeki kalian nggak di Jepang ya mau gimana pun usaha kalian ya nggak akan berangkat gitu guys. Ada aja cara gagalnya tuh, ada aja guys. Nah untuk usia dari lulus SMA, usia 18 tahun hingga 27 itu kalian ambil visa magang aja. Nah jenjang karir kalian itu nanti di Jepang masih panjang guys. Kalau kalian ambil visa magang itu nanti kalau habis kontrak 3 tahun ya, itu kalian nanti bisa perpanjang lagi 2 tahun. Nah jadi kalau magang itu rata-rata 5 tahun ya guys ya. Nah setelah 5 tahun habis, kalau kalian pengen masih di Jepang lagi, kalian bisa apply visa Tokutegino. Nah Tokutegino tuh itu nanti 5 tahun juga. Tokutegino 1 5 tahun, nanti setelah habis 5 tahun baru nanti kalian bisa ambil Tokutegino 2. Nah kalau Tokutegino itu 2 itu kalian udah bisa bawa keluarga ke Jepang guys, bawa anak, istri atau orang tua bisa. Begitu guys. Terus apalagi yang kalian tanyakan, silahkan tanya-tanya di komentar atau di DM IG aku ya guys ya. Soalnya kalau lagi kerja gini aku bingung mau ngomong apa. Soalnya nyambi ini guys, konsentrasi juga. Konsentrasi kerja cepet. Nah ini udah penuh juga nih. Set. Tuh udah dapet 2. Kita tumbuk bawa ke depan dulu guys. Nanti kalau udah selesai aku telepon bosku, bos udah selesai bos, jemput bos gitu.
Set. Nah, kita ngarit lagi. Ini Horenso-nya itu udah berusia sekitar 1 bulan lebih dikit ya guys ya. Karena musim gugur, musim dingin itu perkembangannya agak lama. Apalagi nanti kalau udah musim bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu itu perkembangannya lama banget itu guys. Lama banget itu karena dingin, belum ketumpuk salju. Tapi nggak mati, kalau ketumpuk salju itu nggak mati guys. Cuman ya itu aja. Kalau ketumpuknya lama sekitar 1 bulanan gitu ya busuk. Nggak mati tapi busuk. Tapi kalau ketumpuk sekitar 1 minggu itu mah nggak apa-apa dia. Tahan dia guys. Jadi untuk penanaman Horenso ini sebenarnya nggak ribet. Sebelum kita tanam itu ya kita pupuk dulu. Mupuknya pakai kotoran kandang, kotoran ternak gitu, kotoran sapi atau kotoran babi atau kotoran ayam itu. Terus setelah itu pakai beberapa NPK. Udah itu aja guys. Nah setelah pakai udah kita pupuk itu nanti kita traktor. Nah setelah di traktor baru ditanam, tanamnya pakai mesin. Nah setelah itu udah tinggal nunggu perawatan. Nanti ketika dia udah tumbuh, udah tunas daun, 2 daun gitu, nah itu siap-siap semprot guys. Karena kalau nggak disemprot itu nanti udah dimakan ulet gitu udah bahaya, sembuhnya udah susah, numbuhnya udah susah. Jadi timing nyemprotnya itu harus pas, nggak boleh telat gitu. Nah pokoknya sampai panen ini nyemprotnya sekitar 3 kalian. Nah itu udah aman itu guys. Nah terus kita nunggu gede aja. Nah kalau udah gede gini baru bisa dipanen tuh. Terus nanti kita bawa pulang, kita pak, baru kita jual. Kalau masalah ngejualnya mah nggak bingung guys. Berapapun kita punya, mau banyak mau dikit itu nggak bingung kita. Kalau mau ngejual itu nggak bingung, karena udah ada yang nampung. Yaitu ngirimnya tuh di JE ya guys ya, Japan Agriculture, koperasinya Jepang. Tapi banyak juga sih, nggak hanya JE aja, koperasi Jepang itu banyak banget. Tapi yang terkenal sih JE itu guys. Video ini sekarang. Iya. Oke guys, sekarang kita pulang. Hari ini kita udah ngarit. Konnichiwa. Otsukare-sama desu. Otsukare-sama. Yasashi sacho. Yasashi ne. Yasashi desu. Yokatta. Zenzen yo. Modoni zenzen made wa okotte nai. Okotte nai. Okotte nai? Okoru koto nai. Ganbatteるから。なんか間違ってたら怒ってで怒ってください。昨日のインドネシアの食べ物どうですか？美味しかった？美味しい。スープ。スープ。卵スープ。卵スープ。ナシジャンプルやね。ナシジャンプルも美味しかった。大好きは何ですか？大好き。Rendang. Rendang. Wih suka. Jadi bosku doyan rendang guys. Kyo yakiniku ikimasu ka? 今日は毎日美味しいもん食べちゃダメ。ダメですか？美味しいもんたまに。Jadi hari ini kita pulang dulu, habis ngarit soalnya. Asta wa naji ga desu ka? Shijiji asta? 8時？仕事？これが終わればでも半日
もねえからな。ないね。物がいいから。あ、それ多分お休みになっちゃうかな、ほとんど。そうですね。いっぱい降るから全然ダメだな、明日は。カッパ着てなんていうレベルじゃねえから。そうですね。でもちっちゃいから多分ちょうどいいんじゃないかな。そこそれできればよかったよ。いや、釣りはね、ダメなんだ。ダメよ。魚いるかいるけどどうかな。でも皮は鮎が一番美味しいよ。じゃあ今日仕事終わりますね。うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日よろしくお願いします。これはみんなにパソコンに飛ばすもん。そうですね。